Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wiraningsi dengan NIM 1061945 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa anatomi dari gigi. Yang pertama, gigi incisif pertama rahang bawah, gigi incisif kedua rahang bawah, dan gigi caninus rahang bawah. Incisif pertama rahang bawah atau mandibulary permanent central incisor merupakan gigi ke-1 dari kanan dan kiri median line rahang bawah, memiliki akar yang satu dan gepeng. Pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap pada bibir. Pada pandangan labial, akarnya membelok sedikit ke arah distal dan sudut mesialnya membentuk 90 derajat, sedangkan sudut distalnya hampir membentuk 90 derajat. Sisi mesio dan distalnya sejajar. Kemudian, cervical line-nya membentuk ke arah apex. Pandangan lingual atau pandangan ketika gigi menghadap pada lidah. Pada pandangan lingual, cervical line-nya mengarah pada apex namun lebih dalam, sedangkan singulum dan fosanya tidak terlihat begitu jelas. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median. Pada pandangan mesial ini, permukaan lingualnya cembung pada singulum, kemudian cekung ke arah insisal, sedangkan insisal edge-nya membentuk sedikit ke arah lingual. Permukaan labialnya cembung sepertiga dari serviks, kemudian cekung ke arah insisal. Cervical line-nya mengarah pada insisal. Pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median. Sama seperti mesial, hanya saja pada cervical line-nya mengarah pada insisal edge kurang dari sepertiga cervical. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal, permukaan labialnya lebih banyak daripada permukaan lingual, sebab insisal edge-nya lebih mengarah pada lingual. Sisi mesio dan distalnya sejajar. Gigi incisif kedua rahang bawah atau mandibulary permanent lateral incisor merupakan gigi kedua dari kanan dan kiri garis median rahang bawah, memiliki akar satu dan giginya lebih besar daripada gigi incisif pertama rahang bawah. Pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap pada bibir. Pada pandangan labial, cervical line-nya mengarah pada apex, sisi mesialnya berbentuk 90 derajat, dan sisi distalnya hampir membulat. Insisal edge-nya bergerak dari distal menuju mesial. Jika dilihat dengan saksama, bentuknya seperti kapak. Pandangan lingual atau pandangan ketika gigi menghadap pada lidah. Pada pandangan lingual, sama halnya dengan labial, hanya saja pada pandangan lingual terdapat fossa dan singulum. Cervical line-nya mengarah pada apex, dan ridge, singulum, dan fosanya berkembang lebih baik daripada gigi incisif pertama rahang bawah. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median. Pada pandangan mesial, bagian lingualnya berbentuk cembung dan terdapat singulum, sedangkan pandangan labialnya cembung mengarah sepertiga, kurang lebih sepertiga cervical. Cervical line-nya mengarah pada insisal. Pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median. Sama halnya dengan pandangan mesial, hanya saja pada pandangan distal, cervical line-nya tidak terlalu mengarah ke dalam ke arah insisal. Akarnya lebih gepeng daripada gigi incisif kedua rahang atas. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal ini, permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingual. Garis insisalnya lebih mengarah ke arah lingual. Gigi caninus rahang bawah atau mandibulary permanent canin merupakan gigi ketiga dari kiri dan kanan median line rahang bawah, memiliki lingual yang lebih halus daripada lingual gigi caninus rahang atas. Cervico-insisalnya lebih panjang dan lebih sempit mesiodistalnya daripada gigi caninus rahang atas. Pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap pada bibir. Pada pandangan labial, cervical line-nya membentuk setengah lingkaran ke arah apex. Terdapat dua lereng, yaitu lereng distal dan lereng mesial. Lereng mesialnya lebih pendek daripada lereng distal. Titik kontak mesialnya seperempat insisal dan titik kontak distalnya sepertiga insisal. Mesiodistalnya lebih kecil daripada mesiodistal caninus rahang atas. Pandangan lingual. Pada pandangan lingual, fossa dan singulumnya terlihat jelas dan cervical line-nya mengarah pada apex. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi bergerak mendekati garis median. Pada pandangan mesial, cups-nya lebih ke arah lingual,
servikal lainnya mengarah ke insisal dan insisalnya lebih tebal. Pandangan distal. Pada pandangan distal, sama halnya dengan pandangan mesial, hanya saja pada pandangan distal, servikal lainnya tidak lebih mendalam ke arah insisal seperti pada pandangan mesial. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal, permukaan labialnya lebih lebar daripada permukaan lingual. Garis insisal bergerak lebih ke arah lingual.